infak itu, uang itu nanti kita kasih ke orang. Saya ulangi, uang kita kasih ke orang, nanti uang itu digunakan oleh orang itu untuk membelikan benda mati, yang benda mati dipakai oleh banyak orang. Saya pelan-pelan, bentuknya uang, kita kasih ke orang, nanti uang itu dibelikan oleh orang itu, dibelikan benda mati, dikasih ke banyak orang, dipakai oleh banyak orang. Contoh, saya ambil uang, saya kasih ke Pak RT, kayak gitu ya. Nanti Pak RT membelikan untuk lampu jalan, berarti saya infak tuh niatnya. Pak RT ini infak saya. Nanti dibelikannya lampu jalan, dipakai oleh banyak orang, itu infak. Oke? Lewat bakul, bacaan bakulnya MTS, berarti untuk dipakai banyak orang, berarti untuk pembangunan sekolah, kita bentuknya duit dalam kantong kita kasih, itu namanya infak. Uang saya kasih ke pengurus masjid, nanti pengurus masjid dibuatkannya AC, dibuatkannya sejadah masjid, dibelikannya cat masjid, semen masjid, itu namanya infak. Infak itu untuk benda mati, yang benda mati itu dipakai banyak orang. Kalau uang saya kasih ke kakak, lalu uang itu kakak belikan mukena, itu apa? Oh enggak, itu sedekah satu orang. Paham? Itu sedekah. Kalau infak itu termasuk amal jariah, dia untuk banyak orang. Saya kasih uang ke kakak, kak, ini uang kak, bantu belikan mukena ya kak, nanti taruh ke masjid. Itu namanya? Paham? Dia beda itu. Infak itu amal jariah. Kalau sedekah amal biasa. Sedekah cuma satu orang aja. Dia cuma amal di dunia saja, tidak dibawa mati. Cuman bedanya nanti ada bedanya. Keuntungannya beda-beda itu. Kalau sedekah, cek sound. Kalau sedekah, cek sound. Oke. Kalau sedekah itu pahalanya putus di dunia. Oke. Tapi kita dapat doa. Pasti ini ada rezeki sedikit deh, lapang rezeki, sehat badan, panjang umur ya Nel, langsung dapat doa. Kan? Karena doa dari orang yang kita berbuat baik kepada dia itu mustajab. Ya. Misalnya kakak memberikan rezeki ke teman kakak. Aduh, terima kasih ya. Barakallah. Sehat-sehat ya, semoga rezekinya berlimpah. Dia berbuat baik ke kakak, lalu dia doakan kakak, itu mustajab, aras langsung bergoncang itu. Itu keutamaan sedekah itu. Maka banyak-banyaklah bersedekah dengan orang beriman. Karena kalau kita sedekah dengan orang yang beriman, nanti dia bilang, Masya Allah, berkaya rezekinya, aras bergoncang, itu doanya mustajab itu. Makanya kenapa banyak orang yang ngasih ke panti yatim terus dia minta doa, karena ketika dia memberikan lalu kemudian dia melakukan doa, itu doa mustajab. Jadi keuntungan sedekah adalah kalau kita kasih kepada orang, nanti orang itu kemudian akan mendoakan kita dan itu mustajab. Bedanya dengan infak tidak ada yang doain, cuman pahalanya ngalir sampai kita meninggal. Beda nggak tuh? Misalnya nih, saya kasih uang ke kakak, lalu kakak kemudian saya minta tolong kak belikan mukena kak untuk ditaruh ke masjid. Kakak belikan. Ada nggak orang masjid ngomong, yuk kita doakan semoga yang beli mukena itu? Kan nggak ada. Cuman pahalanya ngalir kalau kita meninggal. Itu bedanya kak. Jadi sama dengan pertanyaan, kalau gitu saya banyak infak aja lalu saja biar ngalir pahalanya. Enggak juga. Kita perlu sedekah, kita perlu doa orang. Beda ya? Nah itu infak ya. Uang kita kasih ke orang banyak yang dipakai untuk benda mati yang dipakai oleh banyak orang. Paham? Clear? Gitu. Sedekah tadi sudah yang pertama, kemudian yang kedua adalah infak. Yang ketiga, wakaf. Wakaf itu adalah kalau infaknya tadi adalah uangnya, kita berikan kepada orang
untuk dibuatkan sesuatu dipakai oleh banyak orang tapi benda mati. Itu infak. Bedanya dengan wakaf. Wakaf itu benda matinya yang kita ambil nanti dipakai oleh banyak orang. Saya ambil Quran, saya taruh ke masjid, wakaf. Bentuknya benda kalau wakaf. Tapi sama-sama amal jariah. Saya ambil telekung, saya taruh ke masjid, wakaf. Saya ambil sendal jepit, saya taruh ke masjid, dipakai oleh orang untuk ngambil wudu, itu wakaf. Wakaf tuh jangan dipikir yang gede-gede, wakaf rumah, wakaf tanah, tidak. Apapun benda yang kita kasih, lalu dipakai oleh banyak orang, dan benda itu akan bernilai wakaf. Paham? Saya pernah ngisi di masjid beberapa tahun di masjid A. Dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad, itu jam dindingnya mati. Kami ini sebagai ustadz-ustazah, kalau jam udah mati, pening kepala kami. Karena kami itu harus mengarrange, makanya setiap saya ceramah dari maghrib sampai isya, saya tanya, isya jam berapa ya? Kadang-kadang jamnya terus rondo, isya jam berapa ya? Saya tengok jam saya, karena kadang-kadang jam saya beda kan dengan jam masjid, ya kan? Saya tengok pula jangan handphone. Kalau jam handphone udah menggalau-galau pula, pening kepala saya, jam berapa sebenarnya isya? Kami sebagai ustadz-ustazah ini mesti mengarrange waktu. Kalau 20 menit gimana materinya sampai, apa yang di skip, apa yang digas, apa yang direm, apa yang ditinggalin, apa yang paling penting. Itu kan butuh proses berpikir. Jadi jamnya mati dari zaman Nabi Adam. Seandainya jamaahnya ngerti tentang konsep wakaf, dia tinggal beli baterai alkalin, harga 8.000 satu paket. Dia cucukkan, dia colokkan ke jam tuh, cus, dapat amal jariah. Selama jam itu dipakai orang, dia dapat wakaf, amal jariah. Paham nih? Makanya lampu teras itu terangkan. Ini lampu teras menyerondok di dalam garasi itu. 5 watt pula, udah gini-gini hidupnya. Hidupkan jam 12 malam, belum subuh udah mati. Padahal itu lampu itu menerangi jalan, itu wakaf. Itulah pentingnya ilmu. Makanya kalau orang ke rumah saya itu pada bilang rumah Ustaz Janela macam ponselnya. Saya lebih terang lagi di luar rumah daripada di dalam rumah. Karena memang lampu itu terang, dia menerangi jalan, itu wakaf. Ini lampu teras hiduplah tadilah tuh jam 1 malam. Belum orang ngaji-ngaji lagi udah mati lampu ya. Harusnya kan kalau dia menerangi jalan itu luar biasa. Ya. Nah, wakaf itu benda mati. Kita berikan, dipakai oleh banyak orang, itu wakaf. Makanya di rumah itu jangan banyak-banyak barang. Yang tak terpakai taruh ke masjid. Lihat mukena, pengen beli mukena baru, macam-macam gaya mukena, berapa mukena yang ada di rumah, ambil, ada 5, orangnya cuma 2, ambil 1 taruh ke masjid, dipakai banyak orang, wakaf. Ada Quran macam-macam, sekarang ada Quran terbaru, Quran Latin, Quran Mushaf, Quran macam-macam Quran. Ya, ambil yang paling kita suka, yang kira-kira sudah tidak mengedukasi, yang kira-kira sudah lama, ambil, taruh ke masjid. Tapi kalau beli Quran baru untuk ke masjid tentu lebih baik. Tapi hati-hati, wakaf itu bisa kita lakukan dari hal kecil. Ini sendal sampai setinggi atap masjid di rumah. Ambillah sendal ya. Taruh ke masjid, dipakai orang untuk ngambil wudu, kita dapat pahala wakaf. Wakaf itu kain sarung berapa di rumah?